Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hadi, NIM 204103010006. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Hyperlinked Society. Hyperlink di era digital di mana informasi melimpah. Hyper tautan dapat perhatian dengan saran mana yang layak untuk diperhatikan, mana yang mendengar dan mana yang tidak. Namun hyperlink tidak dalam ruang hampa, mereka ditempatkan dalam konteks politik sosial. Pendapat para ahli antara lain yaitu menurut James Webster, ia berpendapat bahwa hyperlink dapat dilihat sebagai bentuk mata uang di pasar di mana tempat produsen konten online yang berada bersaing untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Menurut Alex Halfais, selangkah mundur membantu kami mendasarkan pemahaman kami tentang hyperlink dari perspektif sejarah. Dia menjelaskan fungsi asli hyperlink sebagai mekanisme kutipan dan menunjukkan bagaimana hal itu berkembang selama bertahun-tahun hingga volve jaring penuh. Di slide yang kelima yaitu kita menuju teori pasar. Polarisasi dan fragmentasi. Polarisasi adalah apa yang terkadang lebih sulit dilihat adalah sejauh mana perhatian itu berada terpolarisasi. Fragmentasi tentu saja dari perspektif media lama. Yang paling penting dan fitur yang banyak dicatat dari lingkungan media baru adalah fragmentasi file, kecenderungan audiens untuk bersebar luas di banyak outlet atau item konten yang bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka. Hyperlink sebagai kutipan. Hyperlink sebagai kutipan. Ide hyperlink sebagai referensi yang secara otomatis mengarahkan pengguna ke poin tertentu dalam sebuah karya yang dikutip tampak sederhana. Esther Hargitay, peran keahlian dalam menavigasi tautan pengaruh. Dalam esai ini berfokus pada bagaimana pengaruh tautan dan dimediasi oleh keterampilan dan keahlian yang dapat dimiliki oleh produser konten dan pemirsa mobilisasi saat menggunakan internet. Langkah-langkah konsep awal dalam fungsi PageRank. Pilih semua halaman yang berisi istilah target. Yang kedua, urutkan subset ini berdasarkan ukuran PageRank mereka. Yang ketiga, kembalikan hasil teratas dari subset beruntun ini. Cara hyperlink harus mengubah bisnis periklanan. Antara lain yaitu untuk memahami bagaimana hyperlink telah mengubah bisnis periklanan, satu harus menerima dua kebenaran fundamental, salah satunya secara logis mengikuti yang lain, yaitu yang pertama, hyperlink telah mengubah dinamika fundamental manusia komunikasi. Yang kedua, perubahan dinamis ini telah mengubah cara kerja periklanan dan dalam konteks lingkup komunikasi. Hyperlink individu dan sosial, artinya hidup di hyperlink masyarakat, dunia di mana individu dan informasi semakin terhubung satu sama lain. Hyperlink sosial. Hyperlink sosial merupakan urutan karakter sederhana yang berfungsi sebagai alamat lokasi unik di World Wide Web, mungkin tidak sesuai sangat sosial. Membuat hyperlink hanya membutuhkan satu orang, seperti halnya membookmarknya, seperti halnya mengekliknya. Public online sphere, di mana hampir saat internet menjadi media massa, para pengamat memprediksikan bahwa hal itu akan mengubah hubungan antara warga dan informasi politik yang mereka konsumsi.
ruang publik, jaringan, teori dan praktek. Definisi ranah publik yang diturunkan dalam deliberative teori dan menyarankan bahwa standar musyawarah ini adalah pekarangan yang baik tongkat meskipun mungkin bukan satu-satunya tolak ukur yang digunakan untuk menilai dan dampak internet. Pola lalu lintas dan elitisme wacana. Sebagai konten web menjadi subkategori dan subkategori tidak mendemonstrasikan kondisi yang ditetapkan Benkler untuk menggunakan universal. Yang terakhir yaitu konsentrasi konsumsi berita dan konsekuensi politik, yaitu suatu perkembangan yang sama yang memicu kekhawatiran tentang penonton kutub Asia di sepanjang garis ideologis. Perkembangan pilihan media juga menyebabkan meningkatnya segmentasi antara orang-orang yang tertarik secara politik dan orang yang lebih memilih konten hiburan non-politik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.